Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep masih membahas mengenai persamaan kuadrat, di mana pada sesi pembelajaran kali ini yang akan kita perdalam adalah mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A-nya tidak sama dengan 0, kita menggunakan model persegi. Oke, untuk lebih mudah memahaminya, kalian bisa memperhatikan langkah-langkah seperti ini. Sebagai contoh, faktorkanlah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Untuk menyelesaikan soal di sini, langkah yang pertama, kita gambar sebuah persegi. Selanjutnya, kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Langkah selanjutnya, letakkan suku pertama dan suku terakhir sesuai dengan yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Yaitu, suku pertama kita disimpan di persegi yang pertama. Sementara suku yang terakhir kita simpan di persegi yang paling bawah yang terakhir. Langkah kedua, faktorkanlah X kuadrat sebagai X dan X. Dan tulis faktor tersebut di luar kotak. Selanjutnya, faktorkanlah 6 menjadi beberapa kemungkinan. Kemudian, tulis faktor-faktor dari 6 tersebut di luar kotak. Langkah ketiga, bilangan 6 memiliki beberapa faktor, yaitu bisa 1 dan 6, atau bisa 2 dan 3. Selanjutnya, kedua pasangan tersebut dicoba sehingga diperoleh hasil sama dengan suku tengah, yaitu 5X. Di mana yang pertama kita coba 1 dan 6. Ya, 1 dan 6 kita simpan di pinggir-pinggir persegi tersebut. Selanjutnya kita kalikan 1 dikali X adalah 1X. Selanjutnya 6 dikali X, 6X. Selanjutnya, kita jumlahkan hasilnya. X ditambah 6X. Hasilnya sama dengan 7X. Ternyata, jumlahnya tidak sama dengan 5. Sehingga, faktor 1 dan 6 tidak kita pakai. Selanjutnya, kita coba faktor berikutnya, yaitu kita ambil 2 dan 3. Kedua pasangan tersebut dicoba sehingga diperoleh hasil yang sama dengan suku tengah, yaitu 5.
Tadi kita coba yang 2 dan 3. 2 dikali X, kita lihat di perseginya berarti 2X. 3 dikali X adalah 3X. Selanjutnya hasilnya kita jumlahkan. 2X ditambah 3X. Ternyata hasilnya sama dengan 5X. Jadi jumlahnya sama dengan 5X. Sehingga faktor dari 2 dan 3 menghasilkan jumlah yang benar, yaitu sama dengan 5. Karena itu, faktor X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 adalah, kita lihat di bentuk persegi tadi, yang atas perseginya ukurannya X ditambah 2. Yang sebelah di sampingnya X ditambah 3. Sehingga didapat faktornya adalah X ditambah 2 kali X ditambah 3. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh nomor 2. Faktorkanlah 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3. Langkah pertama, gambar sebuah persegi. Kemudian bagi menjadi 4 bagian sama besar. Selanjutnya, letakkan suku pertama dan suku terakhir pada persegi sesuai dengan gambar yang disajikan. Langkah kedua, faktorkanlah 2X kuadrat sebagai 2X dan X. Dan tulis faktor tersebut di luar kotak. Faktor negatif 3 menjadi beberapa kemungkinan. Kemudian tulis faktor-faktor dari negatif 3 tersebut di luar kotak. Langkah ketiga, bilangan negatif 3 memiliki beberapa faktor, yaitu bisa 1 dan negatif 3, dan bisa negatif 1 dan 3. Selanjutnya, kedua pasangan tersebut dicoba sehingga diperoleh hasil sama dengan suku tengah, yaitu 5X. Yang pertama, kita lihat faktor yang negatif 1 dan 3. Kita coba negatif 1 dan 3 kita simpan di luar kotak. Selanjutnya kita tambahkan hasilnya, ya. Kita kalikan X dikali negatif 1 negatif X. 2X dikali 3 6X. Kemudian hasilnya kita tambahkan negatif X ditambah 6X. Hasilnya sama dengan 5X. Ternyata jumlahnya sama dengan 5X. Sehingga faktor negatif 1 dan 3 menghasilkan jumlah yang benar, yaitu sama dengan 5X. Karena itu, faktor dari 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3 adalah 2X dikurangi 1 dan X ditambah 3. Kalau kita perhatikan, lihat di luar persegi, ya. Ukuran yang atas, kita lihat ukurannya 2X dikurangi 1. Sementara yang samping, kita lihat ukurannya X ditambah 3. Sehingga dari sini kita dapat bahwa faktor dari soal tadi adalah 2X dikurangi 1 dan X ditambah 3. Oke, untuk pembelajaran hari ini mengenai
pemfaktoran bilangan aljabar atau penyelesaian fungsi kuadrat dengan pemfaktoran menggunakan model persegi sudah Pak Asep bahas. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cara pemfaktoran bilangan aljabar tersebut gunakan ubin aljabar. Untuk pertemuan kali ini Pak Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.